dimusyawarahkan apakah hal yang tadi yang majelis sampaikan tidak majelis bacakan tapi dianggap tetap terbaca dalam putusan ini, atau para pihak tidak setuju dan tetap akan dibacakan oleh majelis, baik itu gugatan, terus intervensi, begitu juga tahapan intervensi. Tapi mengenai pertimbangan hukumnya, majelis akan lengkap membacakan sesuai dengan putusan tersebut ya. Silakan dari kuasa penggugat terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Kami telah berembuk tadi dan sepakat untuk mohon Yang Mulia membacakan secara lengkap. Ya. Tergugat satu. Terima kasih Yang Mulia. Untuk tergugat satu berpendapat bahwa dalam kesingkat waktu lebih tepat apabila dibacakan pokok-pokok saja kecuali terkait dengan pertimbangan dan aman. Terima kasih. Ya. Tergugat dua. Terima kasih. Tergugat dua. Ya. Tergugat tiga. Tergugat empat. Ya. Pemohon intervensi terbaik. Itu kan penawaran dari sakit. Ya, baik ya, setelah majelis hakim bermusyawarah, kita olehkan salah satu pihak menginginkan putusan ini dibacakan seluruhnya, maka majelis akan secara lengkap memberikan putusan ya yang termuat di dalam putusan gitu ya. Karena ada keberatan salah satu pihak. Apabila semua tidak keberatan, majelis akan sesuai ya. Tidak masalah ya. Ini penawaran kepada para pihak yang sudah sepakat. Kalau salah satu tidak sepakat berarti kan tidak bisa. Ya. Baik, majelis akan membacakan secara bergantian putusan yang akan dibacakan. Dan kepada para pihak untuk memperhatikan begitu juga para pengunjung persidangan yang seperti dan apabila apabila akan ngobrol berbicara silakan di luar ruang sidang. Putusan selah nomor 99 2025 PN SKT demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Dr. Haji Muhammad Taufik Yusandra, tempat dan tanggal lahir di Surakarta 24 September 1964, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Jalan Kaum nomor 1, Bermulu, RT 003, RW 009, Kelurahan Sodakan, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Mukti Ibu Sari Esa dan kawan-kawan beralamat di Jalan Mongonsidi, nomor 52, Kecamatan Banjar Sari, Kota Surakarta, email Hari Mukti, hukum 13@email.com. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Maret 2025 selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lawan 1. Insinyur Joko Widodo, 4. dan tanggal lahir di Surakarta 21 Juni 1961, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Sukai Utara nomor 1 RT 006, RW 007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjar Sari, Kota Surakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yohanes Tebrito Irfan, SMH dan kawan-kawan, para advokat pada kantor advokat Dr. Y.D. Irfan, SMH, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 9 Kota Surakarta,
berdasarkan surat kuasa tanggal 20 April 2025 selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. 2. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surakarta yang berkedudukan di Jalan Kauripan Utara Raya nomor 23 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang diwakili oleh Justinus Arya Keswara selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Jati Narendra Pratikno Tiyoso dan kawan-kawan yang berkantor di Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta di Jalan Kauripan Utara Raya nomor 23 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2025 selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta yang beralamat di Jalan Mr. Sartono nomor 30 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang diwakili oleh Dr. Suharso MPD selaku Kepala Sekolah Menengah Dasar Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Mudin Standar SMA dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2025 selanjutnya disebut sebagai 3. 4. Universitas Gadjah Mada Surakarta yang beralamat Bulak Sumur Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Profesor Dr. Ova Emilia M.Ed SPOGK PhD selaku Rektor Universitas Gadjah Mada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ferry Antoni S.M.U dan kawan-kawan yang beralamat di Biro Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada Gedung Pusat UGM lantai 1 Sayat Selatan Bulak Sumur Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2025 selanjutnya disebut sebagai 4. Pengadilan negeri tersebut membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar kedua belah pihak yang berperkara, memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tentang duduk perkara dalam gugatan 1. Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2025 yang diterima dan didaftarkan Pengadilan Pemilihan Surakarta pada tanggal 14 April 2025 dengan nomor register 99-2025 PN SKP telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat merupakan seorang akademisi bidang hukum terkhusus hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2. Bahwa penggugat selalu berempati terhadap umum, merasakan manis pahitnya segala kondisi politik pada negara Indonesia yang sangat menggugat cintanya. 3. Bahwa penggugat merasakan adanya ketidakadilan hukum dan tidak berjalannya sistem demokrasi yang berkeadilan di Indonesia karena penggugat sebagai dosen yang telah mengajar di beberapa perguruan tinggi berpengaruh di Indonesia sangat berlindung pada tegaknya sistem hukum yang melindungi prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. 4. Bahwa saat ini penggugat juga merasakan kerugian yang teramat mendalam apabila kehidupan sosial politik di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Karena sebagai dosen penggugat sangat menggantungkan aktivitasnya pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi yang dilindungi kebebasan berpendapat, kesamaan di hadapan hukum dan kebebasan berkumpul dan berserikat. 5. Bahwa sebagaimana diketahui, berita terbesar saat ini di Republik Indonesia adalah adanya gugatan ijazah palsu Insinyur Joko Widodo tergugat 1, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Banyak pihak yang ingin menguji kebenaran dari berita tersebut. Atas dasar alasan tersebut, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. 6. Bahwa di Indonesia proses pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali dengan persyaratan bagaimana yang dicantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005
Junto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 38 ayat 1 dan 2. Pasal 38 ayat 1, syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah: 1. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah. G. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. B. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran. E. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. F. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun lebih. G. Tidak sedang mencabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. A. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. I. Menyerahkan data kekayaan pribadi dan bersedia untuk dimulihkan. J. Tidak sedang memiliki tanggungan secara terang dan atau secara fakta hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. K. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. L. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. M. Memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. N. Menyerahkan daftar riwayat hidup yang lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung suami dan istri. O. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dan P. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah. Pasal 38 ayat 2, syarat untuk mendaftarkan sebagai kepala daerah adalah: A. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri dengan bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf A, huruf B, huruf H, huruf L, dan huruf N. B. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I. Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari lurah atau kepala desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon. D. Surat tanggal terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I. E. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf J. F. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf K. G. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G. H. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditangkap oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I. Ulangi huruf L. I. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak NPWP atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan,
wajib pajak orang pribadi atau nama calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat 1 J. Daftar wilayah hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara, pernah melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. L. Fotokopi kartu tanda penduduk. M. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. N. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf F. O. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf O. P. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf P. Dan Q. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih, masing-masing 4 lembar. Dilanjutkan hakim berdasar. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 untuk peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 untuk peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2007 untuk peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 untuk peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 mengenai persyaratan calon dan dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang harus dipenuhi Insinyur Joko Widodo kurung buka terbuka 1 kurung tutup untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta kurung buka terbuka 2 kurung tutup Insinyur Joko Widodo terbuka 1 diduga telah menggunakan ijazah palsu garis miring ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh SMA 6 Surakarta tergugat 3 dan Universitas Gadjah Mada Jakarta tergugat 4 yang digunakan dalam pendaftaran sebagai bakal calon wali kota. 8 bahwa Insinyur Joko Widodo tergugat 1 adalah seorang mantan pejabat negara Republik Indonesia dan pernah menjabat sebagai wali kota Surakarta 2 periode 2025 sampai 2010 dan 2010 sampai 2014. Namun di pertengahan periode tahun 2012, penggugat mengikuti pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2016 dan Presiden Republik Indonesia 2 periode 2014-2020 dan 2020-2025. Yang diduga telah menggunakan ijazah palsu dalam proses pendaftarannya. 9. Bahwa peristiwa bermula ketika tergugat 1 mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Surakarta pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tergugat 2 periode 2005-2010 di mana pelaksanaan pemilihan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2005. 10. Bahwa ditemukan pada buku alumni tahun
tahun 1985 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang tertulis nama Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Selama ini diketahui Insinyur Joko Widodo tergugat satu ketika mendaftar wali kota Surakarta, tergugat satu mengaku sebagai lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Diketahui pada saat itu belum terbentuk sekolah dengan nama SMA Negeri 6 Surakarta. Sedangkan sesuai data yang penggugat peroleh, baru pada tanggal 9 Agustus 1985, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau Formuka SMPP kurung tutup berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Seperti yang ditulis Kepala Sekolah SMA 6 Dr. Munarso MPD saat menjabat pada laman APT dan seterusnya halaman dari miring sambutan bahwa Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan SMPP berganti menjadi SMA Negeri 6 Surakarta baru terbentuk pada tahun 1985 yang pada tahun 1985 Insinyur Joko Widodo tergugat satu baru saja lulus dan wisuda dari Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada Jakarta. 12. Bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo tergugat satu terbit 5 November 1985 SMA Negeri 6 Surakarta ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 1985. Ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi kebingungan karena terdapat dua data yang tidak sinkron. 13. Bahwa oleh karena ketidakjelasan data ijazah SMA Insinyur Joko Widodo tergugat satu sebagaimana disebutkan dan diterangkan pada posita di atas, sehingga dapat dikatakan apabila ijazah SMA-nya saja tidak jelas, maka ijazah sarjananya yang diperoleh di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu pun dapat dikatakan sama tidak jelasnya. 14. Bahwa tergugat dua dianggap ceroboh karena tidak memiliki dengan jeli dan memeriksa keaslian seluruh dokumen yang digunakan oleh calon wali kota Surakarta untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Surakarta, sehingga proses pendaftaran meloloskan tergugat satu untuk mencalonkan dan memperoleh kemenangan kemudian terpilih sebagai wali kota Surakarta periode 2005-2010 yang sebagai awal karir politiknya. 15. Bahwa tergugat satu mengaku lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tergugat 4 tahun 1985, dan tergugat 4 mengakui bahwa tergugat satu adalah alumninya yang masuk tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985. 16. Bahwa Insinyur Joko Widodo tergugat satu mengaku mendapat gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Gadjah Mada Yogyakarta, tergugat 4 jurusan Teknologi Kayu. Padahal sejak berdirinya Fakultas Kehutanan Gadjah Mada Yogyakarta sampai dengan hari ini tidak pernah ada jurusan Teknologi Kayu. 17. Bahwa klarifikasi yang disampaikan perwakilan Gadjah Mada di Jakarta tergugat 4 hanya ditunjukkan dalam bentuk skripsi berwarna hijau dengan bertuliskan nama Joko Widodo dan tidak pernah sekalipun menunjukkan ijazah asli atau kopi yang dilegalisir dengan cap basah resmi dari Fakultas Kehutanan Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Teknologi Kayu. Bahwa yang ditunjukkan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 pada klarifikasi ijazah asli Joko Widodo sebagaimana yang dikatakan Insinyur Widodo tergugat 1 dalam video yang diupload oleh akun YouTube Kementerian Sekretariatan Negara RI dengan judul Silaturahmi dengan dosen, alumni, dan mahasiswa Fakultas Kehutanan Gadjah Mada pada menit 1.49 yang mengatakan tergugat 1 merupakan lulusan Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Diakses 5 bulan 4 2025 pukul 18.45-47 WIB. 19. Bahwa diketahui Insinyur Joko Widodo tergugat 1 masuk di Fakultas Kehutanan Gadjah Mada di Jakarta tergugat 4 tahun 1980.
mengambil jurusan teknologi kayu yang diketahui pada Fakultas Kehutanan Gajah Mada Yogyakarta, di mana tergugat 1 berkuliah tidak ada jurusan teknologi kayu. 20, bahwa dari awal dibentuknya Fakultas Kehutanan Gajah Mada Yogyakarta tahun 1963 hanya ada 4 jurusan, yaitu 1 jurusan silvikultur, 2 manajemen kehutanan, 3 teknologi hasil hutan, 4 konservasi sumber daya, di mana membuktikan bahwa perkataan tergugat 1 yang menyatakan jurusan teknologi kayu adalah kebohongan besar. Diakses 8/4/2025 pukul 19.45 WIB. 21, bahwa pidato Presiden Joko Widodo adalah satu pada anti yang terjadi pada tahun 2014 menyebutkan dosen pembimbingnya adalah Iskyor Asmujo. Sementara yang tertulis di dalam skripsi mahasiswa bernama Joko Widodo dan berdasarkan pada repositori Universitas Gajah Mada Jakarta adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro almarhum. Diakses 5/4/2025 pukul 16.47 bahwa pada lembar pengesahan dan sampul skripsi dengan nama Joko Widodo juga menggunakan font stylus Roman. Sementara Windows versi 1.01 baru dirilis pada 20 November 1985, tepat 15 hari setelah wisuda Joko Widodo. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa cover dan lembar pengesahan tersebut kemungkinan dipalsukan. Meskipun bagian tubuh skripsi masih ditulis menggunakan mesin ketik yang berkemungkinan asli, kurung entah milik siapa pun tutup. Terlebih lagi, Frontalius Roman sendiri baru difungsikan pertama kali pada tahun 1992 melalui sistem operasi Windows 3.1 dan pertama kali digunakan oleh surat kabar The Times di Inggris sebelum akhirnya didistribusikan melalui program Windows di tahun yang sama. Sementara itu, ijazah dengan nama Joko Widodo diterbitkan pada tahun 1985, sehingga semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan font tersebut pada dokumen yang bersangkutan. 23, bahwa Universitas Gajah Mada tergugat 4 beralasan font yang digunakan pada ijazah dengan nama Iskyor Joko Widodo masih digunakan oleh mahasiswa lulusan tahun 1985 untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan di dekat area Universitas Gajah Mada di Jakarta. 24, bahwa nomor seri pada ijazah Insinyur Joko Widodo tergugat 1 tidak menggunakan klaster tertentu seperti ijazah pada umumnya diterbitkan, yang seharusnya disesuaikan dengan klaster masing-masing prodi. Sementara Universitas Gajah Mada di Jakarta tergugat 4 berdalih bahwa Fakultas Kehutanan Gajah Mada di Jakarta memiliki kebijakan tersendiri dalam sistem penomoran ijazah dengan alasan belum adanya aturan seragam dari universitas. 25, bahwa pas foto pada ijazah dengan nama Joko Widodo menggunakan kacamata, sedangkan sebagaimana diketahui secara umum, apabila dalam penggunaan foto ijazah sarjana yang bersifat otentik, haruslah foto yang digunakan oleh sarjana tidak menggunakan kacamata cadar, masker, dan penghalang hajat lainnya. 26, bahwa Universitas Gajah Mada di Jakarta dengan bukan bersikeras dalam keterangan pers mengatakan Insinyur Joko Widodo atau 1 pernah berkuliah dan lulus di Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu Universitas Gajah Mada Yogyakarta, aktif mengikuti kegiatan mahasiswa tercatat untuk banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi dan ijazahnya secara sah dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ketiga, 27, bahwa sudah jelas dari bentuk fisiknya ada beberapa aspek yang membuktikan ijazah Insinyur Joko Widodo adalah 1 palsu,
yaitu font Times New Roman yang tidak lazim dipergunakan pada tahun itu. Pengakuan tergugat 1 bersekolah di jurusan LPKI, nomor seri pada ijazah yang tidak menggunakan klaster tertentu seperti fakultas lainnya. Foto ijazah menggunakan kacamata, sementara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tepat terkesan terlalu melindungi dan tidak terbuka terkait hal tersebut. 28. Bahwa mengutip pernyataan tergugat 1 dari Insinyur Joko Widodo yang diselenggarakan pada 7 Desember 1 tahun Universitas Islam Indonesia Jumat 28 Mei tahun 2013 di Auditorium Abdul Kahar Muzakir. Insinyur Joko Widodo hadir bersama mantan Ketua MK Profesor Dr. Mahfud MD dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Ahmad Syafii Ma'arif. Dalam acara tersebut, Joko Widodo menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Rosiana Sedalani dalam seminar Memimpin dengan Hati, yang saat itu bertanya kepada Mahfud, berapa IPK saat kuliah? Mahfud MD menyatakan IPK-nya 3,8. Sedangkan di sini Joko Widodo menyatakan bahwa IPK-nya 2 saja tidak ada. http://www.tempo.id dan seterusnya diakses pada tanggal 11 bulan 4 tahun 2025 pukul 16.55 waktu Indonesia Barat. 29. Bahwa dalam posisi poin 28 di atas perlu ditanyakan kepada tergugat 4 atas dasar pernyataan Joko Widodo yang menerangkan bahwa IPK-nya tidak sampai 2.00, sedangkan yang kita ketahui syarat lulusan standar di Universitas adalah IPK 2.00. Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa mencapai lulusan di Universitas Gadjah Mada jika IPK di bawah 2,0? 30. Bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bukan 4 tidak memberikan bukti fisik yang jelas terkait keaslian ijazah atas nama Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1. Tergugat 4 selalu mengelak tentang keaslian dan font yang digunakan di dalam ijazah karena tulisan skripsinya masih menggunakan mesin ketik, sedangkan tulisan di ijazah Insinyur Joko Widodo atau 1 sudah menggunakan font Times New Roman yang bahkan pada tahun itu belum dirilis. 31. Bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kesan selalu menyembunyikan dan tidak berani mengeluarkan perbandingan ijazah asli Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 dan ijazah alumni yang diluluskan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ke-5 dan Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu dalam hal ini tergugat 5 seolah menyembunyikan suatu rahasia yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. 32. Bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan oleh tergugat berupa perbandingan tentang pengesahan skripsi asli dan dokumen yang dibuka palsu dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tempat yang diupload langsung oleh anak dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro terdapat perbedaan ejaan nama antara dokumen asli dan dokumen lain yang dibuka palsu. Dalam lembar pengesahan skripsi asli yang ditunjukkan oleh anak dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, nama yang tertera adalah Sumitro, sedangkan dalam ejaan yang dibuka palsu digunakan ejaan lama yaitu Soemitro. Sumber http://x.com dan seterusnya diakses pada tanggal 27 bulan 3 tahun 2025 jam 01.25 waktu Indonesia Barat. 33. Bahwa menurut buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan, di dalam buku tersebut tertulis nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menggunakan ejaan Sumitro, bukan menggunakan ejaan lama Soemitro, dan juga diterangkan dalam situs https://2.gm.ac.id dan seterusnya. Diakses pada tanggal 11 bulan 4 tahun 2025 jam 07 waktu Indonesia Barat, menerangkan bahwa Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dalam karirnya menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978 sampai 1980 sampai 1981, 1988 sampai 1991 dan 1991 sampai dengan 1994. Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menerangkan dalam biografi bukunya yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia mencatat 4 periode 1978 sampai 1980, 1980 sampai 1983, 1983 sampai 1986 dan 1989 sampai 1994. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam informasi yang diberikan kepada umum oleh UGM. 34. Bahwa di website repositori Universitas
Pengadilan Negeri Jakarta atau terbuka 4 juga dituliskan dengan ejaan Sohail Bidro. Ini menimbulkan kekhawatiran karena masyarakat menduga bahwa salah satu universitas terbaik di Indonesia lupa dengan nama dosen terbaiknya yang sudah mencatat serta mengajar puluhan tahun di minggu banyak. Sumber HTTPS dari .2 ETD dan seterusnya diakses pada tanggal 9 bulan 4 tahun 2025 pukul 17.33. 35. Bahwa perbedaan ejaan yang dikirimkan pada lembar pengesahan skripsi buku karya Profesor Dr. Insinyur Haji Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dan 8 repositori tersebar ini sangat jelas menunjukkan adanya indikasi pemalsuan dokumen yang dapat disahkan publik dan merugikan nama baik serta hak hukum yang terkait dengan dokumen akademik tersebut. 36. Bahwa penggugat menemukan adanya kejanggalan pada tanggal yang tertulis dalam ijazah HTTPS .2 ETD seterusnya diakses pada tanggal 3 bulan 4 tahun 2020 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dan tanggal pengesahan skripsi dengan nama Joko Widodo di dalam ijazah tertulis tanggal dikeluarkannya ijazah 5 bulan 11 tahun 1985. Sedangkan ditemukan pada sedangkan ditemukan tanggal pada pengesahan skripsi dengan judul Studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Pemda Jakarta ditulis oleh Joko Widodo tertulis tanggal 14 bulan 11 tahun 1985. Hal ini menjadi bentuk kekhawatiran bersama masyarakat dan penggugat bahwa ijazah yang digunakan oleh Insinyur Joko Widodo atau terbuat satu dan dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan tempat adalah palsu. Sumber https://x.com dan seterusnya diakses pada tanggal 3 bulan 4 tahun 2025 pukul 16.41 waktu Indonesia Barat. 37. Bahwa Insinyur Joko Widodo tergugat satu dalam karir politiknya akan menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia yang seharusnya mempunyai keterbukaan terhadap publik untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf F. 38. Bahwa sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf F, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 berbunyi A. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. C. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. B. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. E. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. F. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan atau G. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk memastikan layanan informasi yang berkualitas. Pasal 9 berbunyi 1. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. 2. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Informasi yang berkaitan dengan badan publik. B. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik tersebut. C. Informasi mengenai laporan keuangan dan atau D. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling singkat 6 bulan sekali. 4. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bukan lebih lanjut oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di badan publik terkait. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban badan publik memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan petunjuk teknis Komisi Informasi. Pasal 10 berbunyi 1. Badan publik wajib mengumumkan badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
2. Kewajiban menyampaikan luas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 39. Bahwa di Republik Indonesia proses pemilihan presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali dengan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 40. Bahwa sebagaimana tersebut pada pasal 9 dan pasal 10 peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1. Syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negara lain atas kehendaknya sendiri. C. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. D. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. D. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropa dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional. F. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. G. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. H. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. I. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan. C. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. K. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. L. Terdaftar sebagai pemilih. M. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan penghasilan wajib pajak orang pribadi. N. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. O. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. P. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Q. Berusia paling rendah 40 tahun. F. Berpendidikan paling rendah atau sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. S. Bukan bekas anggota organisasi Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan. Dan T. Memiliki visi, misi dan program dalam pelaksanaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal 10 ayat 1. Dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU meliputi A. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa bakal pasangan calon 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. 3. Tidak pernah menerima warga negara lain atas kehendaknya sendiri. 4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. 5. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 6. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. 7. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 periode. 8. Bersedia diusulkan sebagai bakal pasangan calon. 9. Tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon. 10. Mengundurkan diri sebagai pejabat negara yang tidak dapat ditarik kembali.
11. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. 12. Mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. 13. Telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota dilengkapi dengan surat izin. Dan 14. Bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil yang dikeluarkan oleh tim pemeriksaan kesehatan yang telah ditunjuk yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon dengan memilih model BP-1 BPWP. B. Surat keterangan tempat tinggal bakal pasangan calon dari kepala kelurahan atau desa atau sebutan lain. C. Surat keterangan bakal pasangan calon daftar sebagai pemilih yang ditandatangani pasti oleh ketua BPS serta cadas BPS, atau surat keterangan dari KPU atau KIP kabupaten atau kota. Di daftar riwayat hidup provinsi dan rekam sejak pasangan calon dibuat dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dengan menggunakan formulir model BP Step 2 BPWP. Bukti tanda terima penyerahan laporan kepercayaan pribadi atau dana dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat keterangan mengenai keluarga atau pasangan calon dan suami atau istri bakal pasangan calon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. G. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bakal pasangan calon 1. Tidak pernah mengkhianati negara, dan 2. Tidak pernah terlibat organisasi terlarang dan gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia. H. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri tempat domisili bakal pasangan calon yang menerangkan bahwa bakal pasangan calon 1. Tidak sedang dinyatakan lain berdasarkan putusan pengadilan. 2. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara peperangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yaitu merugikan keuangan negara. Dan 3. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. I. Fotokopi kartu tanda penduduk bakal pasangan calon dan suami atau istri bakal pasangan calon. J. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir warga negara Indonesia bakal pasangan calon dan suami atau istri bakal pasangan calon yang telah dilegalisasi oleh instansi yang benar. K. Fotokopi ijazah atau surat tanda tamat pelajar sekolah menengah atas atau sederajat. Surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah atau surat tanda tamat pelajar, syahadah atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang benar. L. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak calon dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pajak orang pribadi atas nama bakal calon selama 5 tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor penagih pajak tempat bakal pasangan calon yang bersangkutan terdaftar. Dan M. Salinan cetak pas foto terbaru bakal calon berukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 bulan sebelum pendaftaran calon. 2. Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi dan bersangkutan. 41. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden pasal 9 dan pasal 10 mengenai persyaratan calon dan dokumen persyaratan pasangan calon yang harus diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terbuka 4 sebagai persyaratan yang Insinyur Joko Widodo. Pasal 1 diduga telah menggunakan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada di Jakarta atau terbuka 5 dalam pendaftarannya sebagai bakal calon wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, Presiden. 42. Bahwa dalam pendaftarannya Insinyur Joko Widodo persatu diduga telah menggunakan ijazah palsu tersebut untuk mengajukan diri sebagai bakal calon wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, Presiden Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. 2. Diduga telah menerima persyaratan tersebut tanpa melihat keaslian daripada berkas dokumen, sehingga dapat dikatakan apabila tergugat 2 telah melanggar kode etik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9
huruf F peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggaraan pemilihan umum telah ditetapkan dalam undang-undang yang berbunyi mencegah segala sesuatu, mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas kewenangan dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. 43. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan pertama, bukan memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia apabila ijazah certifikat 1 adalah palsu, maka marwah negara Indonesia tercinta ini dapat terpuruk dan jatuh di mata dunia dan seluruh rakyat Indonesia menjadi korbannya. Karena kan pada periode 2014 sampai dengan 2024 dipimpin oleh presiden yang tidak dapat menunjukkan kepemilikan dan keaslian ijazahnya dan hanya mampu mengaku memiliki fotokopi ijazah. 44. Bahwa jika terbukti ijazah yang dimiliki Insinyur Joko Widodo bersatu merupakan sebuah dokumen yang palsu, maka penggugat menilai ini adalah serangkaian tindakan terstruktur, sistematis dan masif yang sengaja merusak tatanan demokrasi di Indonesia dengan mengotak-atik aturan serta mempermainkan hukum di Indonesia. Dan lebih kejamnya lagi, tindakan tersebut dilakukan dengan menipu publik seluruh Indonesia dengan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi kepala daerah hingga menjadi presiden Indonesia selama 2 periode. 45. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ijazah yang digunakan oleh Insinyur Joko Widodo satu dalam proses pendaftaran sebagai wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia adalah ijazah yang tidak dikeluarkan secara sah oleh lembaga pendidikan atau diduga palsu dan belum pernah ditunjukkan ijazah asli dalam hal pembuktiannya, akan dibuktikan dalam persidangan. 46. Bahwa tindakan Insinyur Joko Widodo tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau PMA sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata atau Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya memberikan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 47. Bahwa tindakan Insinyur Joko Widodo atau bersatu telah menyebabkan kerugian baik secara material kepada masyarakat, termasuk penggugat karena adanya penyalahgunaan jabatan yang diperoleh secara tidak sah, potensi kerugian keuangan negara akibat pembayaran gaji, tunjangan dan fasilitas negara kepada pejabat yang tidak berhak. Bila punya kesempatan bagi kandidat lain yang memiliki kualifikasi sah untuk menduduki jabatan tersebut. 48. Bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo atau berbuat satu juga melanggar ketentuan hukum lainnya antara lain pasal 263 KUHP berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menunjukkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang palsu untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Pasal 264 KUHP bunyi: 1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap A. Akta autentik, B. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, C. Surat selo atau hutang atau sertifikat selo atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan perseroan, yayasan perseroan atau misalkan D. Kalau ada bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 akan bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. E. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana penjara paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah jika terbukti ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat penggunaan ijazah palsu tersebut. 49. Bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo bersatu telah menyebabkan kerugian bagi bukan secara khusus dan seluruh masyarakat Republik Indonesia secara umum karena telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam aturan hukum pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. 50. Bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo atau bersatu pada dasarnya merupakan gagalan dan lucon dengan memainkan jabatan kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia. 51. Bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo atau bersatu telah menghina marwah Republik Indonesia dengan mendaftar menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan kepala negara dengan menggunakan dokumen palsu. 52. Bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo bersatu telah menjadi presiden buruk bagi negara kesatuan Republik Indonesia dan mengakibatkan kerugian tidak terkira bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan kepercayaan terhadap lembaga kekuasaan tertinggi di Indonesia. 23. Bahwa Insinyur Joko Widodo bersatu sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang menjadi pimpinan tertinggi justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat sebagai perbuatan yang menggunakan ijazah palsu tersebut. Sebetulnya mudah untuk dibuktikan apabila bersatu dapat menunjukkan ijazah asli dan tepat, menunjukkan bukti administrasi yang membuktikan bersatu pernah menimba ilmu dan lulus di institusi terdekat kepada seluruh rakyat Indonesia demi menjaga ketentraman dan kepastian hukum. Namun sampai dengan detik ini bersatu dan tepat tidak pernah dan tidak dapat menunjukkan ijazah aslinya beserta bukti administrasi dan dokumen aslinya kepada masyarakat. 54. Bahwa Malikul Adil dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan Hukum Perdata mengatakan bahwa hakim yang insaf akan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam bagi-bagi bahan pembuktian ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan pada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan. Maka dalam hal ini sudah terpantasnya dan bersatu dapat menunjukkan ijazah aslinya demi hukum. 55. Bahwa perbuatan hukum yaitu delik adalah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari hidup seseorang atau gerombolan orang-orang. 56. Bahwa kita mengenal teori penelitian sine qua non di mana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya penelitian sine qua non menimbulkan kerugian dalam kurung yang dianggap sebagai sebab daripada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. 57. Bahwa penggugat mendasarkan argumentasi penggugat mengenai perbuatan melawan hukum atau tidak dengan merujuk pada yang diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Perdata atau Kuhp Perdata yang menyatakan setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Beberapa jurisprudensi serta doktrin yang mengatur mengenai konsep perbuatan melawan hukum atau normatika hingga menjadi aturan positif yang diakui bersama. 58. Bahwa Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 unsur, yaitu harus ada yang melakukan perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, dan perbuatan itu karena kesalahannya dapat ditimpakan kepadanya. 59. Bahwa yang termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum menurut putusan pemerintahan 1 Januari 1919 antara Lindebaum melawan Cohen adalah yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau B. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau C. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau D. perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Video putusan Hokeret tanggal 31 Januari tahun 1919 ulangi tahun 1919 antara Lindebaum melawan Cohen. 60. Bahwa berdasarkan pasal-pasal aku, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta kedua telah ternyata melakukan perbuatan melawan
Ulangi telah ternyata melakukan perbuatan melanggar undang-undang berkelanjutan sehingga ia secara otomatis melakukan perbuatan melawan hukum karena terduga dua tidak berupaya secara aktif mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pada periode kedua setelah menjabat sebagai wali kota Surakarta, Insinyur Joko Widodo bersatu tidak menyelesaikan masa jabatannya, tapi justru menyalurkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Kemudian mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia dengan menabrak segala aturan yang berlaku, termasuk melanggar etika politik, moralitas serta penalaran yang wajar, dan memberikan pembukaan secara khusus seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Dalam hal ini, nomor 61 bahwa tindakan terduga dua dalam kapasitas sebagai pintu pertama dalam pemilihan dan meloloskan Debat 1 dalam mencalonkannya sebagai wali kota dan membuka gerbang kepada Debat 1 menyalurkan dirinya sebagai gubernur dan presiden tanpa mengecek asli berkas yang dipersyaratkan karena diduga palsu atau tidak jelas kebenaran yang telah menimbulkan kerugian kepada penggugat secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. 62 bahwa gugatan ini diajukan dengan memperhatikan aturan hukum perdata yang berlaku. Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 63 bahwa konsep perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada ranah privat atau hukum kebenaran semata, melainkan sebagai instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, hak sipil dan hak konstitusional masyarakat Indonesia dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengakibatkan kerugian pada seluruh masyarakat di Indonesia. 64 bahwa tindakan para tergugat telah menurunkan derajat demokrasi dan supremasi hukum serta mengkhianati semangat konstitusi yang menjunjung tinggi pemilihan hukum yang fair dan jujur. 65 bahwa sebagaimana dalam pasal 163 HIR bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya itu atau adanya kejadian itu. Mengutip M. Yahya dalam hukum acara perdata tentang gugatan persidangan penyitaan pembuktian dan putusan pengadilan halaman 547. Ditinjau dari sifatnya, alat bukti yang disebut dalam pasal 164 HIR dapat diklasifikasi menjadi dua. 1. Alat bukti langsung dan 2. Alat bukti tidak langsung. Pasal 164 HIR mengatur bahwa yang disebut alat bukti sah dalam hukum acara perdata adalah 1. Surat, 2 saksi, 3 persangkaan, 4 pengakuan, 5 sumpah, dan 1865 bahwa perdata. Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk menentukan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain dengan adanya hak itu atau kejadian yang kita mengatakan itu. Yurisdiksi pengadilan di bidang perdata adalah yurisdiksi kontentiosa atau contentiuse recta yang bermakna proses peradilan sangat menyita antara pihak penggugat dan tergugat, dan sebagaimana pasal 163 HIR dan sebagaimana pasal 163 HIR garing 1865 KUH Perdata mengatur terkait pembuktian tidak hanya dibebankan kepada pihak yang mendaku atau membuat saja, pihak yang menyangkal pun perlu membuktikan sangkalannya. Kata lain, kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian dan kedua belah pihak wajib menyatakan berdasarkan alat buktinya masing-masing. Tidak hanya penggugat yang memiliki kewajiban, penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran antaranya. 66 bahwa Insinyur Joko Widodo bersatu telah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 1 dekade, yaitu pada tahun 2014 sampai 2024. Pada masa Debat 1 menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, di bawah kepemimpinannya memiliki penambahan hutang negara yang sangat signifikan, yaitu yakni jika melihat pada tahun 2014, outstanding utang tercatat sebesar 2,608 triliun, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 8,461,93 triliun
per Agustus tahun 2024 VD https://www.alinea dan seterusnya. 6. Diakses pada tanggal 26 Maret tahun 2025 pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Namun 7. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan di atas, penggugat menilai segala perbuatan melawan hukum selama menjabat sebagai wali kota Surakarta periode 2005 sampai 2012, Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2014, juga Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2024, dan segala akibatnya menjadi beban dan tanggung jawab tergugat 1. 68. Bahwa penggugat menilai untuk tergugat tidak dapat membuka stampu atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor, nilai tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang berkait dengan pendidikan sekolah atas dengan data milik tergugat 1. 69. Bahwa penggugat juga menilai tergugat 4 dapat membuka stampu atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor, nilai tahun masuk, tahun lulus program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai visio ijazah milik tergugat 1. 70. Bahwa jika terbukti Jokowi tak memiliki ijazah atau ijazahnya palsu, maka segala tanggung jawab kepada negara dalam hal utang luar negeri, proyek-proyek strategis nasional yang gagal atau berdampak adalah tanggung jawab pribadi Jokowi. 71. Bahwa penggugat juga menilai tergugat 4 dapat membuka stampu atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai visio ijazah milik tergugat 1. Bahwa dengan demikian jika melihat dari perbuatan tergugat 1 yang tidak ada kejelasan terkait ijazahnya karena tidak pernah dibuktikan dan selalu menjadi bola liar sampai gugatan ini dilayangkan, dan tergugat 1 tidak pernah menghiraukannya, kemudian menghitung dari kenaikan hutang negara pada saat Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yakni dari tahun 2014 sampai tahun 2024, memiliki kenaikan sebesar 5.000 triliun, ulangi 5.000 triliun 853 miliar rupiah. Untuk itu, penggugat menilai angka tersebut patut untuk dibebankan kepada tergugat secara pribadi, dikarenakan perbuatannya dan dalam hal ini didukung perbuatannya oleh 2, 3, dan 4. Maka para tergugat secara tanggung renteng diwajibkan menyerahkan anggaran tersebut kepada lembaga terkait, yakni sebesar 5.000 triliun 853 miliar rupiah untuk dipergunakan demi pembangunan negara Indonesia yang terhambat dikarenakan ulah para tergugat. 72. Bahwa agar para tergugat tidak mengulur waktu dalam memenuhi kewajibannya, maka kami mohon agar para tergugat dihukum untuk membayar uang sok kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah setiap hari keterlambatan dalam mentaati isi putusan Aku. Terhitung setiap putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah jurisdik. 73. Bahwa pengajuan gugatan ini juga didasarkan pada ketentuan pasal 118 ayat yang menentukan kompetensi mengajukan gugatan di pengadilan negeri mana yang tepat mengajukan gugatan. Lihat dari perkara aku dikarenakan para tergugat berada dalam satu yurisdiksi hukum, yaitu yurisdiksi pengadilan negeri Surakarta, maka sudah tepat gugatan ini diajukan di pengadilan negeri Surakarta. 74. Bahwa para pihak dalam gugatan ini tidak ada para pihak dalam plurium litis consortium mengikat yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah para tergugat dalam gugatan ini dan tidak ada pihak lain yang relevan. 75. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi penggugat, melainkan untuk mewakili keresahan masyarakat umum yang hak-haknya diberikan oleh para tergugat, sehingga gugatan ini diajukan untuk dan atas nama kepentingan umum, sehingga seluruh ganti kerugian yang penggugat ajukan tidak penggugat ambil sendiri, melainkan dikembalikan kepada seluruh anggota masyarakat yang diragukan oleh perbuatan tergugat. 76. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIL, penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta meskipun ada upaya hukum verset banding maupun kasasi. Dalam provisi 1. Bahwa sesuai pasal 227 ayat 1 HIL dan agar segala tuntutan penggugat lebih efektif dan tidak hampa atau pilu. Soal dengan adanya gugatan ini, penggugat mohon kepada majelis hakim agar meletakkan sita jamin tentang perbuatan Jokowi besar
terhadap tanah bangunan gedung Graha Sabha Buana nomor induk bidang tanah 00280 seluas 5.382 meter persegi yang beralamat di Jalan Lecet Suprapto nomor 80 Street B Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57137 terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Sumber. 2. Bahwa objek tersebut merupakan rumah pribadi Insinyur Joko Widodo terdakwa 1. Itu objek sebagaimana disebutkan di atas patut diletakkan surat jaminan atau wajar patut besar sebagai jaminan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia. Permohonan berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dari uraian dan gugatan kami, perkenalkanlah dengan ini kami mohon sekiranya Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut. Primer, dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan bahwa tergugat 1 secara sah berdasarkan hukum tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat dan pendidikan tinggi setingkat universitas. 4. Menyatakan segala perbuatan hukum selama menjabat sebagai Wali Kota Surakarta periode 2005 sampai 2012, Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2014, juga Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2024, dan segala akibatnya menjadi beban dan tanggung jawab tergugat 1. 5. Menghukum tergugat 2 untuk membuka data segala berkas pencalonan tergugat 1 sebagai Wali Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 49